Halo, gue YouTuber Kepo. Jadi ada berita cukup mengejutkan dari YouTuber Erlangs yang ditangkap polisi akibat menjual surat swab palsu. Sekarang udah nggak jadi YouTuber sih Erlang karena dia udah delete channel ya. Jadi Erlang tuh sudah berhenti jadi YouTuber sekitar 1 bulan yang lalu dengan beberapa alasan seperti privacy, kejenuhan, dan katanya duit AdSense yang didapat tuh kecil, cuma bisa buat jajan doang. Nah, hal tersebut membuat Erlang tidak bersemangat melanjutkan YouTube. Tapi akhirnya gue ngerasa kayak ya men, gue selama nge-daily vlog ini gue nggak ada privasi, semuanya tuh gue upload di YouTube. Bahkan kalau gue lagi minum, entah gue lagi apapun, itu gue upload semua ke YouTube. Jadi gue ngerasa gue terlalu ngasih banyak informasi tentang diri gue di dalam konten yang tiap harinya gue upload. So gue ngerasa kayak capek, jenuh, dan ngerasa ini titik terbawah yang pernah gue alamin dalam skena 4 tahun di YouTube ini. Bayangin guys, 4 tahun di YouTube, titik terendah setelah 4 tahun, waktu yang cukup lama. Gue juga gak munafik, YouTube tuh gak seasik dulu. Bukan orang-orangnya ya, maksudnya duitnya gak seasik dulu. Gak tahu kenapa nih, ada yang salah kayaknya sama YouTube. Duitnya gak sekencang dulu pokoknya. Kalau dulu duitnya kenceng banget, masih bisa nabung. Kalau sekarang gajian dari YouTube tuh paling buat jajan doang. Jadi YouTube sekarang kalau untuk gua itu nggak bisa dijadiin tabungan, men. Paling cuma buat kehidupan sehari-hari. Dan ya alhamdulillahnya lu juga dapet banyak uang dari YouTube, dan gue bisa bikin sesuatu lainnya di luar YouTube. Ya terima kasih banget YouTube, gue udah jadiin lu batu loncatan untuk segala sesuatu yang gue punya sekarang. Sebulan setelah pengumuman itu, Erlangs malah ditangkap polisi karena menjual belikan surat swab palsu. Erlang dilaporkan ke polisi oleh Dr. Tirta. Erlangs melakukan promosi di Instagram story-nya dengan tulisan, yang mau PCR cuma butuh KTP, nggak usah swab beneran, 1 jam jadi, bisa dipakai ke seluruh Indonesia, nggak cuma Bali. Tanggal bisa pilih, DMI, harganya 500.000 per PCR. Katanya testimoni sudah 30 orang. Jadi buat kalian yang nggak ngerti tentang PCR ini, gue jelasin deh. Kalau misalnya kita keluar kota menggunakan pesawat terbang, misalnya untuk liburan atau bisnis, nah kita tuh harus di swab test dulu. Sebagai bukti bebas COVID-19. Tesnya tuh yang dicolok ke hidung itu tuh. Saat pandemi seperti ini memang bepergian tuh lebih diperketat karena kalau misalnya ada yang positif corona kan bisa membahayakan orang lain, bisa menular. Kalau tertular semakin banyak yang kena, rumah sakit penuh, wah itu bisa gawat, nggak beres-beres ini pandemi. Nah, Erlangs ini setelah pensiun jadi YouTuber karena duitnya nggak seberapa, malah beralih bisnis yang melanggar hukum. Menjual surat swab palsu dengan harga 500.000 per surat. Buat orang yang nggak mau ribet atau bahkan orang yang positif corona sekalipun bisa terbang tanpa swab test. Pakai surat palsu ini. Ya dan itu sangat berbahaya. Orang yang positif corona bisa bebas naik pesawat terbang dan menularkan virusnya ke yang lain. Emang duitnya gede, 500.000 per surat. Di total 200 surat aja udah bisa dapat 100 juta rupiah. Tapi ya cari duit jangan sampai merugikan orang banyak dan melanggar hukum. Nekatnya Erlangs menjual surat palsu ini terang-terangan di Instagram story. Jadi ya ketahuan banget lah, apalagi dia termasuk lumayan terkenal. Karena itulah Dr. Tirta melaporkan hal ini ke polisi. Jadi ada 2 orang lagi yang ditangkap selain Erlangs. Yang pertama adalah inisial MFA, usia 21 tahun, seorang fotografer dan mahasiswa kedokteran, ditangkap di Bandung. MFA ini yang memanfaatkan statusnya sebagai mahasiswa kedokteran dan menyalahgunakan, kemudian mencatut nama klinik Bumame Farmasi untuk membuat surat palsu. Terlihat di Instagramnya, MFA meminta maaf kepada Bumame Farmasi beberapa kali karena ketakutan. Permintaan maaf diterima tapi proses hukum tetap berjalan. Kemudian ada MAIS usia 21 tahun yang mengedit surat keterangan swab atau PCR dari Bumame Farmasi yang ditangkap di Jakarta. Sedangkan Erlang sendiri ditangkap di Bali. Dan sepertinya tugas Erlangs ini adalah promosi dan mendapatkan banyak konsumen dengan memanfaatkan akun Instagramnya yang mencapai ratusan ribu follower. Dibutakan oleh uang, mereka nekat banget ngelakuin hal ini. Terutama yang menjadi mahasiswa kedokteran. Sebenarnya masa depannya kan cerah ya, mahasiswa kedokteran gitu loh. Jalan masih panjang tapi malah menghancurkan masa depan sendiri. Kalau posisinya udah kayak gini kan udah gak bakal bisa dapat izin jadi dokter. Habis masa depannya. Gue gak habis pikir sih, si Erlang juga daripada cari duit dengan cara melanggar hukum kayak gini kan lebih baik lanjutin aja channel YouTube-nya. Kali aja bisa booming lagi kayak dulu. Tindakan tersebut membuat mereka terancam masuk penjara maksimal 12 tahun. Subdit 4
Tipit Cyber tentang kasus perubahan data dan atau manipulasi data melalui media elektronik atau pemalsuan surat. Keterangan swab PCR pelapornya adalah PT BF ya. Jadi maaf saya ini aja inisial saja yang merasa dirugikan adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh satu orang tersangka. Awalnya kemudian merembet menjadi 3 yang berhasil kita amankan. Ini juga beredar di media sosial. Sebelumnya Dr. Tirta sudah DM ketiga pelaku dan mereka tuh meminta maaf. Tapi Dr. Tirta mengatakan minta maafnya saat di penjara saja. Menurut Dr. Tirta, mereka menggunakan kasus COVID-19 untuk mengambil untung dan itu melanggar hukum sekaligus merugikan orang banyak. Segitu dulu dari gue YouTuber Kepo. Komen, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.